Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Heri, kita membahas mengenai memang bagaimana kemudian pemerintah mendatang di tengah parlemen ataupun DPR yang dikuasai oleh koalisi yang sifatnya kontra terhadap pemerintah seperti itu. Kalau dilihat dari sistem presidensial kita, apakah kemudian ini menjadi masalah atau tidak? Ya, saya kira tidak. Justru kan karena masyarakat presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Bekal Pak Jokowi JK itu kan 52% ya, saya nggak salah. Nah, itu adalah cukup ya, saya kira untuk menjalankan pemerintahan. Dan yang ditakutkan itu kan bukan soal konstitusional lagi. Kalau dicari-cari soal impeachment tadi kita udah bahas. Menurut saya sekarang kalaupun iya, itu kan lebih kepada psikologi politik sebenarnya. Bagaimana ini, kira-kira kan gitu. Bagaimana ini, parlemennya kuat dari kubu sana. Bagaimana kita bisa jalankan pemerintahan kalau kuatnya di sana. Nah, makanya saya contohkan. Di zaman Pak SBY saja, parlemen 70%, gaya politik Pak SBY, politik akomodatif, semua partai diajak, diberikan, termasuk PDIP ya, kan di Pak Taufik Kemas diberikan posisi di MPR, itu pun gejolak di parlemen luar biasa. Apalagi sekarang, kira-kira gitu. Menurut saya itu kan akan ada. Nah, menarik yang disampaikan oleh Bang Ferry bahwa justru kalau Pak Jokowi JK misal tidak menjalankan program-program pro rakyat tadi misalnya, justru kritik yang lebih awal menurut saya dari teman-teman Koalisi Indonesia Hebat mengingatkan sebelum sampai koalisi yang lain, justru itu akan lebih efektif kalau itu terjadi menurut saya. Jadi ini terus selalu melakukan sebuah perencanaan yang matang, lalu kemudian setiap program-program pemerintahan itu betul-betul on the track gitu. Jadi sebetulnya ini untuk masa depan dari kematangan ataupun pelaksanaan implementasi program-program pemerintah akan jauh lebih bagus, karena kemudian memang ada yang akan mengkritik lebih tajam jika kemudian ini tidak direalisasikan seperti itu kan? Itu tidak bisa dihindari. Makanya tadi Pak Hidayat kan tidak begitu setuju dengan istilah program karena belum melaksanakan gitu kan? Gitu kan Pak Hidayat. Makanya saya bilang itu tidak akan bisa dihindari. Tidak akan pernah tidak bisa dihindari kalau ada kritik gitu ya nanti terhadap program. Kita ambil contoh misalnya, ini prediksi pengamat lah kira-kira soal BBM. Ini kira-kira November. BBM ini bukan mendahului Allah Subhanahu Wa Taala Pak ya. Menurut saya kok akan panas karena sudah bisa diprediksi. Ya kita ambil contoh lah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi menurut saya ya. Kayak kemarin ada pernyataan salah satu kader Demokrat ketika walk out, ada rasa guyon memang, tapi itu dimunculkan dalam sebuah rapat paripurna. Kan orang menilai, bagi para pakar komunikasi melihat statement itu, ini ada apa gitu, seolah-olah dalam tanda petik maknanya adalah balas dendam. Mbak Rara kira-kira ingat kan yang saya maksudkan itu? Ada pernyataan dari salah satu kader Demokrat ketika teman-teman dari koalisi, berarti bukan dari koalisi Merah Putih ya? Ya, artinya kan ada seperti itu. Penyeimbang katanya. Dalam konteks itu, saya membayangkan kalau BBM besok akan keluar lagi statement seperti itu. Mungkin dalam konteks pertemanan di parlemen itu bercanda, tapi bercandanya itu dimunculkan di dalam media dan itu dianggap ditafsirkan lagi oleh para kami pengamat ini menyindir dan segala macam. Saya kira itulah dinamika yang terjadi gitu. Jadi tidak boleh pula ada pihak-pihak yang merasa kemudian paling oke gitu ya dalam situasi itu. Ya, saya kira yang penting itu adalah kesadaran kita bahwa kita tidak perlu mudah tipis kuping lah istilahnya. Ya ada orang menyatakan sepanjang itu tidak resmi atau official disampaikan, dan juga saya kira belum terbukti dalam proses interaksi antar dalam lembaga resmi, saya kira ya nggak perlu juga kita kasih respon yang benar. Nah, tapi yang paling penting adalah saya kira keharusan melakukan komunikasi politik. Saya kira menjelaskan detail sebuah kebijakan, latar belakang, ya kan, apa yang dipertimbangkan, apa yang dilihat, itu saya kira menjadi lebih penting. Saya kira itu juga bukan menjadi bagian yang semata-mata. Jadi ketika ada perbedaan, ya kan, itu saya kira bukan karena orang mengingat posisi politik emang berbeda, pastilah kalau ini ajuin pasti. Tapi ketika dijelaskan dan kemudian juga tertantang, ya kan, misalnya ketika pemerintah tidak mampu menjelaskan apa yang menjadi dasar pengambilan kebijakan atau dikeluarkan kebijakan ini, menurut saya juga itu pokoknya harus diterima. Saya kira bukan seperti itu. Jadi saya kira komunikasi politik menjadi satu hal yang menurut saya harus, kalau kita mau belajar dari bagaimana
founding fathers kita, tokoh-tokoh kita, ya kan, itu mengelola perbedaan pada dirinya dan pada posisi politik dirinya, saya kira luar biasa. Komunikasi politik yang kemudian akan dia tidak keluar dengan ekspresi ketidaksukaan atau kebencian, tapi dia sadar betul dan pada proporsionalitas perbedaan. Saya kira ya mudah-mudahan mungkin belum sempurna saya dengan Ustaz Hidayat, tapi dalam porsi itu saya kira kita hormati perbedaan. Saya interaksi pernah pengalaman. Pak Hidayat sepakat ya, kalau tipe seperti ini saya kira mudah lah. Gitu. Artinya mudah komunikasinya. Komunikasi seperti itu, Pak Hidayat. Iya, kita juga sebenarnya diuntungkan ya dalam konteks Indonesia kita ini kan sesungguhnya ketika kita berada di dunia politik, sesungguhnya kita mempunyai begitu banyak latar kesamaan, mungkin latar kesamaan ormas, latar kesamaan organisasi, mahasiswa, begitu banyak. Dan itu membuat faktor-faktor yang kita bisa berkomunikasi itu sangat banyak. Jadi karenanya insya Allah tidak akan pernah ada deadlock di Indonesia ini. Karena belum lagi secara umum psikologi bangsa Indonesia itu suka yang guyup, rukun, memayu hayuning bawono kata orang Jawa. Ya, kata musyawarah mufakat itu kan sudah menjadi prinsip. Jadi karenanya tinggal pinter-pinternya para pemimpin kita untuk melakukan komunikasi yang baik ini. Karena banyak orang menegaskan begitu banyak, ya mohon maaf, kebelumenangan, saya tidak mengatakan kekalahan ya, dari rekan-rekan dari koalisi Indonesia Hebat, karena komunikasi yang terbangun akumulatif yang dinilai dengan Pak SBY menjadi bermasalah. Itu kemudian menghadirkan beragam kondisi-kondisi politik yang kemudian tidak memudahkan mereka mencari kawan, menambah partai politik, bahkan mengajukan pimpinan DPR pun nggak memenuhi syarat karena hanya 4 nama satu saja yang padahal sudah dijanjikan 4 menteri dan lain sebagainya. Ini bagian dari komunikasi yang memang mudah-mudahan akan menjadi koreksi konstruktif ke depan gitu ya, bahwa kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik dampaknya bisa semacam ini. Oke, baik Pak Hidayat, Mas Heri dan juga Pak Ferry, kita masih punya satu segmen lagi tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.